Kabupaten Batang Jaya selalu PSM berdiri. Membangun hari baru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beserta BPN, Pak Atop, Pak Pemerintahan, Pak Trianto, termasuk yang ada di Kominfo, kami sistematis pembinaan swadaya masyarakat, kita Bapak Kepala Desa, tentunya sinergitas yang akan kita bangun melalui reforma agraria, arah pendampingan UMKM dengan potensinya, mudah-mudahan bisa memberikan sebuah apresiasi untuk peningkatan masyarakat dan sukses untuk masyarakat desa yang berkembang. Kita harapan tumbuh megah. Tanahnya yang labil sehingga di dalam proses perawatannya itu mengalami semacam kesulitan. Ini tentunya yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Kepala Desa yang ada di sini. Tentunya ketika memilih sebuah usulan jalan, ini tentunya diperhatikan dengan kondisi real yang ada di desa, khususnya kondisi tanah kelabilan yang ada di tingkat desa. Karena bagaimanapun desa satu dengan desa yang lainnya punya tekstur tanah yang berbeda. Paling bahasanya kasarnya ngomong itu paling enak perawatannya punya beton, jangan aspal. Karena permasalahan aspal ini membutuhkan sebuah teknik khusus, perawatan yang khusus. Apalagi yang namanya aspal, ketika posisi dengan tidak ada saluran drainase di kanan kirinya, kena posisi hujan sedikit saja nun sewu kembang, ya udah hancur itu. Ditambah kanan kirinya banyak peneduh dahan-dahan yang menutupi area jalan yang tidak langsung kena sinar matahari, kualitas aspal makin nol. Semakin kena sinar matahari, semakin bagus, semakin kuat. Tapi kalau saya di situ banyak peneduh, juga desa itu rindang, sejuk. Tapi ketika posisi di situ ada semacam aspal sudah topen itu. Itu yang selanjutnya memang harapan kami diarahkan untuk betonisasi. Beton langsung saja, perawatannya lebih mudah sehingga memang menjadi semacam pemilihan usulan. Ya, kadang secara praktisisasi memang aspal lebih praktis. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat konteks kegiatan padat karya yang banyak memakan tenaga itu ya betonisasi itu. Tenaga kerja lokal bisa terserap, sumber daya lokal juga terserap, sehingga partisipasi masyarakat juga bisa terlaksana dengan semua, sehingga harapan kami ke depan pemilihan usulan. Dan kami juga memberikan sebuah petunjuk teknis operasional bahwa alokasi dana desa tiap tahun itu kan ada sih Bu Cari, ya. Artinya memang terkait dengan masalah ketahanan pangan, tidak hanya sarana prasarana fisik saja, tidak ada sarana infrastruktur yang dengan gunakan di dalam proses perencanaan. Ambilkan untuk alokasi anggaran ketahanan pangan pun juga bisa untuk pengaspalan jalan dan irigasi. Karena ini terkait dengan masalah ketahanan pangan, juga. Nah, konteks itu yang terpenting regulasinya ada, mekanismenya juga dipenuhi, cara pelaksanaan menunjangnya juga memang sangat dibutuhkan sekali, dan kemanfaatannya jelas. Ketahanan pangan telah akses jalan usaha tani semisal ataupun misalnya sarana penunjang untuk pertanian yang kayak masalah irigasi barangkali bisa saja. Cuma memang karena kembali lagi bicara ya, karena prioritas program strategis nasional yang begitu banyak, ada ODF, ada stunting, ada kemiskinan ekstrim, ada mitigasi bencana. Mono-mononya nanti bingung bicara gitu. Mono-mononya bingung. Aspirasi podo bae harus ini dan sebagainya. Dan memang betul yang disampaikan Bapak tadi, sebenarnya ada beberapa program TPMD itu tadi sebenarnya kalau jalan
itu spesialisasinya TMMD itu. Spesialisasi TMMD itu jalan, tetapi memang harapan kami Pak Lurah bahwa usulan yang nanti akan jenengan luncurkan Pak TMMD benar-benar secara aksesnya itu luar biasa, mempunyai dampak ekonomi yang sangat-sangat bagus. Karena itu unsur sifatnya juga penilaian, mempertimbangkan letak lokasi TMMD itu juga tidak mudah, membutuhkan kajian juga Pak, termasuk mungkin peningkatan ekonomi masyarakat, akses dari desa lain ke desa satu ke desa yang lainnya, apakah itu juga berkaitan dengan masalah akses sentral untuk anak sekolah barangkali, ataupun mungkin sumber ekonomi yang lainnya, itu penting juga. Dan harapan kami terkait dengan masalah ini sebenarnya ada beberapa pilihan, tergantung nanti bagaimana kita mengkomunikasikan dengan dinas terkait, program-program terkait, tetapi tergantung dari kewenangannya. Dan termasuk desa, kewenangan desa seperti apa? Ya sesuaikan dengan kewenangan desa. Alokasi dananya alhamdulillah. Tapi kalau enggak lewat sumber-sumber lain yang bisa memungkinkan. Itu. Dan satu pertanyaan untuk Pak Tor juga kami ini Pak Tor, kami tadi dititipi sama Bu Kapi juga. Kami memang ini masih konsen dengan pemanfaatan aset desa dan pengadministrasian aset desa Bapak G sama Pak Kabak pemerintahan ini. Dan tentunya kami ini terkait dengan masalah keberadaan mengenai aplikasi pertanahan terkait dengan masyarakat terse desa Pak. Apakah di BPN ini ada rekomendasi aplikasi pertanahan untuk terse desa? Sehingga kami yang ada di Jumades itu kadang ditanya sama teman-teman yang di tingkat desa, karena terkait dengan masalah ini pangapunten Pak Caleg, Bu Caleg khususnya ini, saya tanya sama Bu Caleg ada aja di sini. Terkait dengan letter C desa, jenengan masih punya Bu? Masih punya. Arsipnya masih bagus? Terkendala enggak ketika nanti barangkali mungkin arsip itu barangkali rusak, arsip itu barangkali mungkin entah itu kena terocok air dan barangkali mungkin hilang karena ada sesuatu hal, ya kan, itu menjadi semacam pemikiran. Sangat terkendala Pak. Nah, desa kami juga sudah ada aplikasi WhatsApp, itu sangat memudahkan. ya itu Pak. Artinya rekomendasi apa yang barangkali lewat BPN ini untuk pertanahan terse ini sehingga bisa kami komunikasi koordinasikan. Karena jelas ya termasuk ke depan juga ketika kami akan memprogramkan PTSL pun ke masyarakat kan barangkali Bu Carinya kan lebih enak memilah-milih mengidentifikasinya, termasuk kami yang di tingkat desa Bapak G. Dengan aset desa yang begitu banyak, kalau tidak kita identifikasi terkait dengan masalah ini agak kesulitan. Sementara itu dari kami akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita raih masa depan cerah.